Bab 981 Sok. Tidak bagus, ketiga pangeran itu datang. Ekspresi si Yulei menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Zhao Feng, Old Ying berseru. Zhao Feng adalah orang terkuat di tim pangeran ke-9. Saat ini, dia berhasil menghentikan lebih dari selusin kaisar dan dewa kuasi suci. Ying tua percaya bahwa Zhao Feng harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan ketiga pangeran. Weng gelombang-gelombang. Pangeran ke-9 perlahan melangkah maju, dan segel pangeran mahkota palsu di tangannya mulai berkedip. Tiga pangeran yang menentang semuanya adalah kaisar. Di antara mereka, kekuatan pangeran kedua adalah yang paling dekat dengan pangeran ke-9. Namun, semuanya akan sangat berbeda jika para pangeran menggunakan pemeliharaan drakonik mereka. Tiga pangeran akan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka ke pangkat kuasi suci atau bahkan lebih tinggi. Untungnya, ketiga pangeran itu tidak mengumpulkan banyak pemeliharaan drakonik. Dalam dunia kecil petir angin Zhao Feng. Zhao Feng, kamu mencuri dari kami. Kamu benar-benar tercela. Petik 2. Zhao Feng, tidak masalah jika kamu menjebak kami. Kamu telah kalah. Petik 2. Kekuatan pertempuran tiga pangeran akan sangat dekat dengan pangkat Dewa Suci begitu mereka menggunakan pemeliharaan drakonik mereka. Lebih dari selusin orang yang ditangkap Zhao Feng merasakan bahwa ketiga pangeran memasuki medan perang dan sangat gembira. Hehe, karena saya sudah mendapatkan Dragon Jades Anda dan tidak ada dari Anda yang ingin pergi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Zhao Feng tiba-tiba tertawa dengan dingin. Suara mendesing, sebuah nyala api seperti kaca menyebar di seluruh tubuh Zhao Feng. Itu seperti dia mandi dalam api, dan dia tampak seperti penguasa iblis yang menyala-nyala dengan tambahan dari badan petir suci. Ini adalah garis keturunan Blood Devil Sun. Intel memang benar, Zhao Feng benar-benar memiliki garis darah Blood Devil Sun dari keluarga Tai. Petik 2. Semua orang, tahan Zhao Feng dan tunggu tiga pangeran tiba. Sementara para ahli yang terjebak di dunia kecil Zhao Feng agak terkejut, menaklukkan kota warisan langit adalah hal yang paling penting saat ini. Mereka telah memaksa keluar polen mimpi dan melarikan diri dari ilusi lama. Alasan mereka tinggal di dunia kecil Zhao Feng adalah karena mereka melihat ketiga pangeran memasuki pertempuran. Semua ahli siap untuk bekerja sama. Selama mereka bisa menahan Zhao Feng, ketiga pangeran akan tiba dan mengambil alih kota warisan langit. Ledakan. Dengan pelepasan garis keturunan darah iblis Sun yang meledak, sosok Zhao Feng menghilang dengan cepat. Hati-hati. Seorang dewa suci kuasi bisa merasakan lokasi Zhao Feng dan segera memanggil. Detik berikutnya, di tengah ledakan api dan kilat yang mengguncang langit, seorang kaisar dalam kelompok itu hancur berkeping-keping oleh pukulan dari Zhao Feng. Musuh menjadi diam-diam ketika mereka melihat Zhao Feng langsung membunuh kaisar puncak. Mereka sudah menduga bahwa kekuatan Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci, tetapi bahkan beberapa dewa suci yang sebenarnya tidak secepat dia. Cepat! Hentikan dia, Sue Yuan meraung saat tubuhnya bergetar. Yang lain semua pulih dari keterkejutan dan mengedarkan Yuan sejati mereka untuk memblokir Zhao Feng. Mereka tidak bisa membiarkan Zhao Feng mengandalkan kecepatannya dan perlahan-lahan menurunkannya satu persatu. Ledakan. Dengan ledakan lain, Zhao Feng meninggalkan gelombang api dan kilat saat ia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah kelompok yang memiliki lebih sedikit orang. Bam! Seorang kaisar mengedarkan Yuan asli dan membentuk penghalang defensif ketika dia melihat Zhao Feng mendekat, tetapi dia masih dihancurkan oleh tubuh petir suci Zhao Feng, tubuhnya meledak. Yuan benar Zhao Feng diperkuat di dunia kecil petir angin, kecepatan dan kekuatannya bisa dilepaskan sepenuhnya. Jika kelompok orang ini telah menghancurkan dunia kecil Zhao Feng pertama, mereka mungkin dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Zhao Feng, tetapi situasinya sekarang di bawah kendali Zhao Feng. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk keluar dari dunia kecil Zhao Feng. Kaisar lain dengan mudah hancur berkeping-keping oleh Zhao Feng. Hati baik teman dan musuh sama-sama bergetar. Baik, selama Zhao Feng bisa menghabisi mereka, kita masih punya harapan. Suara Ying tua itu tenang. Di sisi lain, musuh yang bertarung melawan kera emas sambil langit dan anggota tim pangeran ke-9 lainnya bergetar. Zhao Feng membunuh kaisar semudah membunuh ayam. Musuh hanya bisa menaruh harapan pada tiga pangeran. Zhao Feng, berhenti. Tiga pangeran yang bergegas melihat adegan ini dan meraung. Sekelompok idiot, pangeran kelima mengutuk.
Kelompok orang-orang yang berada di dunia kecil Zhao Feng berpikir bahwa Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, dan sekarang mereka dibantai. Jika mereka menyerang dunia kecil Zhao Feng dengan kekuatan penuh sejak awal, semuanya akan baik-baik saja. Mari kita hancurkan dunia kecil Zhao Feng dulu. Pangeran kedua memiliki ekspresi suram. Mereka tidak bisa membiarkan Zhao Feng membunuh anggota mereka lagi. Gelombang. Dua pangeran lainnya menganggukkan kepala, dan mereka semua menghunus pedang mereka saat mereka membagikan yuan sejati mereka, dan seekor naga yang terbuat dari tembakan ringan ke udara. Tidak baik, tiga pangeran ingin menghancurkan dunia kecil Zhao Feng. Ekspresi Old Ying sedikit berubah. Dia bertarung melawan Dewa Kuasi Suci sekarang dan tidak bisa membantu. Ini akan buruk jika dunia kecil Zhao Feng hancur. Si Yulei memiliki hati yang berat. Saat ini, dia memblokir banyak serangan untuk anggota lainnya. Tidak ada banyak orang di tim Pangeran ke-9 yang bisa bertarung. Jika bukan karena tiga kera emas sambil langit yang menghentikan beberapa musuh, mereka akan kalah sejak lama. Zhao Feng menatap ketiga pangeran dan melambaikan tangan kirinya. 8 lebah berukuran kepalan tangan muncul. Mereka memancarkan aura yang mengerikan, dan mereka terbang langsung ke tiga pangeran yang baru saja akan menyerang. Tidak baik, itulah 5 lebah racun beracun. Mundur, seru pangeran kedua, dan ketiga pangeran itu langsung menyerah untuk menyerang dan mulai mundur. Mereka agak tahu sejarah lebah racun beracun 5. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 puncak tingkat Raja Lebah hancur sendiri saat ketiga pangeran mundur. Meskipun hanya gelombang kejut mencapai 3 pangeran, bunuh diri Raja-Raja Lebah mampu secara kritis mengancam Kaisar. Penghancuran diri 8 Raja Lebah sekaligus pasti memiliki efek besar pada 3 pangeran. 3 pangeran memiliki ekspresi jelek, mereka kehilangan banyak pemeliharaan drakonik karena penghancuran diri lebah beracun 5 racun. Zhao Feng, kerja bagus. Seru Ying. Zhao Feng menggunakan 5 Poison Distinct Bee untuk memaksa ketiga pangeran kembali sedikit. Ini memberi Zhao Feng waktu untuk menghabisi sisa musuh di dunia kecilnya. Apa ini? Pangeran kedua, selamatkan kami. 3 pangeran dipaksa kembali oleh Zhao Feng. Para ahli yang terperangkap dalam dunia kecil Zhao Feng mengungkapkan ekspresi keputusasaan ketika mereka melihat ini. Zhao Feng masih menyembunyikan beberapa keahliannya. Sialan, Zhao Feng bisa menggunakan lebah berbeda racun untuk mengalahkan kita sejak awal, seru seorang kaisar. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak perlu melakukannya. Seorang dewa kuasi suci merasa tubuh mereka menjadi dingin. Mendengar ini, hati semua anggota lainnya bergetar, dan mereka mulai bergetar. Memang, Zhao Feng sudah memaksa mereka putus asa bahkan tanpa menggunakan 5 racun lebah yang berbeda. Ledakan, pada saat semua orang linglung, tinju api petir Zhao Feng menelan 2 kaisar lainnya. Menjalankan, aku tidak ingin mati. Zhao Feng, jangan bunuh aku. Sue Yuan memohon pada Zhao Feng sambil mundur. Saat ini, 5 kaisar telah terbunuh oleh Zhao Feng. Bahkan jika mereka menghancurkan dunia kecil Zhao Feng sekarang, mereka tidak akan menjadi lawannya. Mereka tidak punya keinginan untuk bertarung lagi, dan mereka semua melarikan diri ke arah ketiga pangeran dan berharap bahwa para pangeran bisa datang secepat mungkin dan menyelamatkan mereka. Gelombang. Zhao Feng mengepakkan Scarlet Wings of Lightning dan meninggalkan seberkas cahaya saat ia muncul tepat di depan semua orang dan menghalangi jalan mereka. Zhao Feng, mari kita pergi, tolong. Kami tidak akan menyerang lagi. Kamu sudah mengambil Dragon Jades kita. Tolong biarkan kami pergi. Petik 2. Semua orang putus asa. Mereka tidak bisa melarikan diri dari dunia kecil Zhao Feng. Zhao Feng adalah yang tercepat di dunia kecilnya sendiri, dan dengan penambahan kekuatan fisiknya yang kuat, tidak ada yang cocok dengannya. 3 pangeran, serahkan segel pangeran mahkota semu Anda atau aku akan memulai pembantaian. Zhao Feng memandang rendah semua orang dari atas seperti dewa badai dan petir. Hati ketiga pangeran jatuh ketika mereka mendengar ini. Jika Zhao Feng membunuh semua ahli ini, maka kesalahannya adalah pada Zhao Feng. Adalah Zhao Feng yang dengan kejam membunuh mereka, menyinggung lebih dari selusin pasukan di dinasti Gan Agung Lord. Namun, semuanya menjadi sangat berbeda begitu Zhao Feng mengatakan ini. Jika ketiga pangeran menolak Zhao Feng dan kemudian Zhao Feng membunuh semua orang, ketiga pangeran itu akan bersalah. Adalah mereka yang telah menyerah pada nyawa anggota mereka sendiri hanya untuk melestarikan pemeliharaan drakonik mereka. Zhao Feng,
Jangan berani-beraninya membunuh anggota saya. Ekspresi pangeran kedua tetap sama saat ia dituduh meraung. Dua pangeran lainnya tersendat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Gagasan bruder pangeran kedua adalah baik. Pangeran kelima mengungkapkan senyum tipis. Pangeran kedua menggunakan metode sendiri untuk menolak Zhao Feng. Jika Zhao Feng masih membunuh semua anggota mereka, itu bukan karena pangeran tidak ingin menyelamatkan mereka, itu karena mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Pangeran kelima dan ke-12 juga berteriak dan mengikuti pangeran kedua saat mereka menyerang Zhao Feng sekali lagi. Benar Yuan mengalir ke pedang mereka, dan mereka bersiap untuk menghancurkan dunia kecil Zhao Feng sekali lagi. Hehe, Zhao Feng melambaikan tangannya dan 8 lebah berbisa muncul sekali lagi. 8 Five Poison Distinct Beast langsung menyerbu ketiga pangeran itu. Salah satu dari mereka sedikit lebih besar dari yang lain dan memiliki warna lebih terang, itu adalah Bee Emperor. Ledakan, 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 ketiga pangeran itu takut kembali lagi. Kekuatan penghancuran diri Five Poison Distinct Beast, kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pangeran ke-12 secara tidak sengaja menyentuh udara beracun, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia masih memiliki lebih banyak lebah racun beracun 5. Wajah pangeran kedua menjadi hijau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Banyak ahli di medan perang merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat Zhao Feng. Musuh yang masih berperang melawan Old Ying dan teman-temannya menjadi dipenuhi dengan ketakutan, dan mereka perlahan-lahan kehilangan keinginan untuk bertarung. Keuntungan yang awalnya mereka miliki berbalik karena partisipasi Zhao Feng. Gerombolan binatang mulai mengubah gelombang setelah Zhao Feng mengambil kendali atas mereka, dan ketiga Sky. Saking Golden Apes dan garis keturunan baru mereka membantu tim Pangeran ke-9 menahan banyak ahli. Zhao Feng sendiri telah menjebak lebih dari selusin musuh dan menghentikan ketiga pangeran dari masuk sendirian. Jika ini terus berlanjut, yang kalah pasti adalah 3 pangeran. Orang-orang di 3 kota legasi surga lainnya tertegun juga ketika mereka melihat pertempuran ini. Tim pangeran ke-7 yang siap untuk keluar kapan saja tidak pernah muncul. Babak 982 tahap ketiga. 3 pangeran memiliki ekspresi buruk. Mereka tidak berharap hasil akhirnya seperti ini. Keputusan yang harus mereka ambil sekarang sangat sulit. Jika mereka ingin menekan serangan, mereka tidak bisa menang, tetapi jika mereka ingin mundur, semua anggota yang disandera oleh Zhao Feng akan mati. Selanjutnya, Pangeran ke-7 masih bersembunyi di belakang mereka dengan kekuatan penuh. Bahkan jika ketiga pangeran itu membayar mahal dan entah bagaimana berhasil mengalahkan tim pangeran ke-9, mereka tidak akan mampu bertahan melawan serangan pangeran ke-7. Semua yang mereka lakukan pada akhirnya hanya akan membuka jalan bagi orang lain. Jika kalian bertiga tidak mau menyerahkan segel pangeran mahkota palsu, masih ada satu metode lain yang dapat menyelamatkan anggota Anda. Suara tanpa emosi Zhao Feng terdengar sekali lagi. Baik teman maupun musuh sama-sama tahu apa metode ini. Baiklah, aku mengakui kekalahan. Pangeran kedua memandang Zhao Feng dengan dingin, mengangkat segel pangeran mahkota yang sudo, dan menuangkan inten ke dalamnya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan hari ini, mereka telah kalah. Namun, Pangeran kedua tidak ingin menyia-nyiakan usahanya hanya untuk memberi manfaat pada pangeran ke-7 dan dia tidak ingin memberikan pemeliharaan drakonik untuk Zhao Feng. Jika semua anggotanya mati di sini juga, maka kekuatan yang mendukungnya mungkin berubah pikiran. Saudara pangeran kedua, jangan terburu-buru. Ekspresi pangeran kelima berubah menjadi terkejut. Dia tahu apa yang dimaksud Zhao Feng juga, tapi dia tidak bisa mengakui kekalahan di depan begitu banyak orang. Dia tahu bahwa pangeran kedua adalah orang yang tidak mengambil risiko, tetapi begitu pangeran kedua pergi, apa yang akan dilakukan pangeran kelima dan pangeran ke-12? Dengan demikian, pangeran kelima harus mencoba membujuk pangeran kedua. Pangeran kedua tidak repot-repot dengan pangeran kelima, ia hanya mengirim sinyal untuk meminta bantuan dari pangeran mahkota segel palsu. Weng gelombang, arai yang mendalam dan kompleks menyebar dari sel putra mahkota palsu. Pada saat yang sama, cahaya melintas dari semua Dragon Jades yang terhubung ke sel pangeran mahkota pangeran kedua, dan sebuah arai mulai aktif. Gelombang. Pangeran kedua dan timnya meninggalkan medan perang. Saudara pangeran kelima, apa yang harus kita lakukan? Pangeran ke-12 tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat pangeran kedua pergi. Pangeran kelima memiliki ekspresi mati dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Sementara dua pangeran berpikir tentang apa yang harus dilakukan, dalam dunia kecil angin petir, karena pangeran yang Anda dukung tidak ingin menyelamatkan Anda, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara Zhao Feng bergema di seluruh dunia kecil, dan yang masih hidup di dunia kecil mengungkapkan ekspresi ketakutan dan jatuh ke tanah. Jangan bunuh aku, Pangeran kelima, tolong selamatkan aku. Petik 2, aku rela menyerahkan semua hartaku. Jangan bunuh aku. Petik 2, jika kamu membunuhku, Ocean Guarding Hall tidak akan memaafkanmu. Ledakan, gelombang. Dunia kecil angin petir Zhao Feng tiba-tiba berkontraksi, dan tekanan yang lebih kuat membasahi mereka yang masih di dalam. Kekuatan tak terbatas dari angin petir turun di dunia kecil. Ledakan, sayap Scarlet of Lightning di punggung Zhao Feng berkibar saat dia mengambil nyawa orang-orang yang tersisa. Suara mendesing, setelah menyelesaikan ini, dunia kecil angin petir Zhao Feng menghilang. Dia bertengger di atas tembok kota logam dan menampakkan senyum tipis ketika dia melihat ke kejauhan. Anggota tim Pangeran ke-7 yang berjarak ratusan mil bergetar. Mereka akan pergi mengundang Pangeran ke-12 dan ke-5 ke aliansi, tetapi Zhao Feng langsung membunuh sekelompok kaisar dan Dewa Kuasi Suci. Dia membunuh mereka semua. Hati Jiang Hao bergetar. Zhao Feng tampaknya telah memperhitungkan kita sejak awal. Ekspresi cendekiawan berubah saat dia memikirkan sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-7 tidak percaya. Meskipun tindakan Zhao Feng memang mengejutkan mereka, cendekiawan itu mengatakan bahwa Zhao Feng membuat rencananya dengan mereka dalam pikiran sejak awal. Pangeran ke-7 tidak berani percaya ini. Saya mengerti sekarang. Alasan mengapa Zhao Feng memilih untuk menerobos pada saat ini adalah untuk menghindari 3 pangeran yang bekerja dengan kami. Sarjana itu tiba-tiba mengerti. Zhao Feng memasuki pengasingan dan mengungkapkan kelemahan sehingga ketiga pangeran itu akan menyerang. Melihat itu, Pangeran ke-7 memutuskan untuk hanya mundur dan menunggu untuk mendapat manfaat dari pertarungan mereka alih-alih bekerja sama dengan ketiga pangeran. Bagaimana mungkin? Jiang Hao bingung setelah mendengar apa yang dikatakan sarjana. Namun, apa yang dikatakan sarjana itu benar. Hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Pangeran ke-7 mungkin memang bekerja sama dengan 3 pangeran lainnya. Namun, pada saat ini, ketiga pangeran telah dikalahkan, dan Pangeran kedua sudah mengakui kekalahan. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan 2 pangeran yang tersisa sekarang, tim Pangeran ke-9 memiliki kemampuan untuk melawan. Kita kalah tanpa bertarung. Cendekiawan itu menghela nafas. Musuh-musuh yang masih dalam kebuntuan melawan kera emas sambil langit di tembok kota merasakan hati dan kaki mereka gemetar ketika mereka melihat Zhao Feng membunuh para kaisar yang tersisa dan Dewa Kuasi Suci. Lari, Pangeran kelima meraung. Dia sudah menyerang kota. Namun, dia tidak akan mengakui kekalahan meskipun dia akan tetap dikirim pada akhir tahap kedua malam ini. Cepat mundur, Pangeran ke-12 juga berseru. Musuh-musuh di tembok kota langsung menggunakan teknik rahasia mereka untuk berlari, dan gerombolan binatang buas mereka di bawah ini juga dengan cepat mundur di bawah komando para penjinak binatang buas. Kamu ingin pergi? Si Yulei merasa sangat sombong dan bersiap untuk mengejar musuh. Tidak perlu mengejar mereka. Zhao Feng menghentikan si Yulei. Pada saat yang sama, gelombang energi mental yang samar melintas di mata kirinya. Dia telah menyelesaikan tanda mata dewa. Hahaha. Kami menang. Si Yulei juga tahu alasan dibalik tidak mengejar musuh yang kalah jika mereka memutuskan untuk melepaskan serangan balik habis-habisan dalam keputusasaan mereka. Anggota tim Pangeran ke-9 langsung menghela nafas, dan entah bagaimana mereka merasa bahwa pertarungan ini tidak sesulit yang mereka bayangkan sebelumnya. Zhao Feng, terobosan Anda adalah untuk memikat mereka, kan? Old Ying memikirkannya dengan hati-hati dan sepertinya mengerti mengapa Zhao Feng memilih untuk menerobos pada saat ini dan mengungkapkan kelemahan. Jika ketiga pangeran bekerja sama dengan Pangeran ke-7, bahkan Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Zhao Feng sengaja mengungkapkan kelemahan dalam tim Pangeran ke-9 untuk menghasut serangan cepat. Menghadapi musuh dengan cacat besar, semua orang pasti punya ide sendiri. Mengapa mereka bergabung jika mereka tidak perlu? Mendengar apa yang dikatakan Ying Tua, semua orang tampaknya juga mengerti. Dalam pertempuran ini, mereka tidak hanya mengalahkan 3 pangeran di permukaan, mereka juga memaksa tim Pangeran ke-7, yang bersembunyi di kegelapan, putus asa. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Bahkan jika dua pangeran yang tersisa bergabung dengan pangeran ketujuh pada saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan kota warisan pangeran ke-9. Tim, pangeran ke-9 telah memperoleh kontrol yang mantap atas kota ini. Hehe, ini masih belum berakhir. Zhao Feng mengungkapkan senyum main-main. Gelombang. Sebuah busur perak gelap dengan tanda-tanda seperti kecebong misterius muncul di tangan Zhao Feng. Anggota lain dari tim pangeran ke-9 menatapnya dengan bingung. Zhao Feng menggunakan tanda mata dewa untuk merasakan lokasi pangeran kelima. Weng gelombang-gelombang jiang. Zhao Feng menarik kembali tali busur dan memasukkan Fire of Wind Lightning ke dalamnya. Sebuah panah yang terbuat dari petir merah mulai mengembun di Sky Locking Bolt. Suara mendesing. Zhao Feng dengan santai melepaskan panah. Pangeran kelima, yang telah melarikan diri sangat jauh sekarang, merasa seperti ada sepasang mata mengawasinya. Pangeran kelima tiba-tiba berbalik dan melihat panah kilat merah menembak ke arahnya. Amburadul, pangeran kelima tertegun, dan dia segera mengedarkan Yuan sejati untuk melepaskan teknik pertahanan. Ledakan, ketika debu memudar, tubuh pangeran kelima hangus hitam. Tanpa pemeliharaan drakonik, dia hanya seorang kaisar dan jelas tidak bisa memblokir serangan Zhao Feng. Jika Zhao Feng menggunakan Sky Locking Bow dengan kekuatan penuh barusan, panah ini mungkin telah mengambil nyawa pangeran kelima. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Zhao Feng masih menyerang kita dari tempat yang begitu jauh? Pangeran ke-12 memicingkan matanya dan melihat Zhao Feng memegang busur di tembok kota. Ayo cepat pergi. Tempat ini jahat. Pangeran kelima sangat marah dan frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Suara mendesing. Panah lain melesat. Kali ini, targetnya adalah pangeran ke-12. Ledakan. Zhao Feng. Mata pangeran ke-12 melotot marah. Kedua pangeran mundur beberapa ratus mil lagi, tetapi panah misterius terus menghujani pangeran kelima dan ke-12. Para anggota yang mengikuti kedua pangeran merasakan jantung mereka berkedut. Tidak masalah di mana kedua pangeran berlari, panah yang ditembak Zhao Feng tampaknya memiliki mata dan akan selalu dapat menemukan kedua pangeran. Pemeliharaan drakonik dalam Sudo Mahkota Mahkota dua pangeran akhirnya benar-benar habis, dan mereka dipaksa untuk meminta bantuan. Ini mengakibatkan mereka semua diteleportasi. Tidak ada orang di tembok kota pangeran ke-9 yang tahu apa yang dilakukan Zhao Feng. Dia terus menarik tali busurnya dan menembakkan panah ke arah yang acak. Namun, semua orang di Istana Kekaisaran Gan Agung melihat apa yang terjadi dengan jelas. Zhao Feng dapat mengenai kedua pangeran hanya dengan santai menarik busurnya bahkan dari beberapa ribu mil jauhnya. Bahkan pemanah paling profesional di dinasti Tuan tidak bisa melakukan ini. Pangeran kedua berhenti, dan tiba-tiba dia merasa mengakui kekalahan dan memilih untuk pergi adalah keputusan yang sangat bijaksana. Pada saat ini, pangeran kelima dan ke-12 sangat acak-acakan dan benar-benar hitam, dan mereka terpaksa meminta bantuan. Dibandingkan dengan dia, dua lainnya kehilangan lebih banyak wajah. Pemilik 4 kota warisan langit hampir sepenuhnya dikonfirmasi, dan para ahli dari banyak kekuatan mengingat Zhao Feng. Pemikirannya yang tenang dan kritis, kekuatan yang kuat, dan teknik yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka mengaguminya. Wajah semua ahli di aula pangeran ke-9 berwarna merah. Mereka tidak berpikir bahwa pangeran ke-9 akan dapat mengambil alih kota legasi surga dan memasuki tahap ketiga persidangan putra mahkota. Tuan, mata Bi Qingyue berair saat dia melihat layar pangeran ke-9 dengan cinta dan kagum. Seperti yang diharapkan dari Grand Elder, Zhan Jir juga memandang Zhao Feng. Zhao Feng mungkin satu-satunya orang dalam sejarah dinasti Tuan untuk mengalahkan Dewa Suci. Sebagai raja yang sangat kecil, Zhao Feng, ekspresi Tai Hongnan suram. Tampilan dari Zhao Feng bahkan membuatnya merasa seperti mengambil Zhao Feng sebagai muridnya, tapi sayangnya, Zhao Feng tidak ingin kembali ke keluarga dasi, dan jiwanya juga bukan dari keluarga dasi. Penatua Hongnan, apa yang harus kita lakukan tentang Zhao Feng? Tai Litian bertanya. Tai Hongnan tidak menjawab. Mereka pada awalnya akan menggunakan metode yang lebih kuat, tetapi sekarang dia perlu membahas berbagai hal dengan penatua keluarga lainnya. Di dalam aula pangeran ke-13, Zhao Feng ini, suci Dewa Iblis Abis memiliki ekspresi jelek. Potensi Zhao Feng membuatnya gelisah. Selanjutnya, garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari Zhao Feng membuat kepalanya juga terluka. Saat malam turun, anggota tim pangeran ke-7 dipindahkan dengan tablet batu.
Pengadilan Putra Mahkota telah memasuki tahap ketiga, bentrokan antara pangeran. Babak 983 Istana Pemindahan Labirin. Hanya 4 pangeran dan anggota tim mereka yang masih berada di Heaven's Legacy City yang tersisa di Imperial Tomb. Tim pangeran ke-8 dan ke-9 akhirnya bisa menghela napas. Ada 10 hari istirahat sampai tahap ketiga dimulai. Ayo istirahat dan pulih ke kondisi puncak kita. Ying Tua memandangi para anggota yang kelelahan. Semua orang telah berupaya keras untuk menaklukkan kota warisan surga ini dan benar-benar kelelahan. Ying Tua, apa sebenarnya tahap ketiga? Zhou Suer tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia sudah mengajukan pertanyaan ini sebelumnya, tapi Old Ying mengatakan bahwa itu terlalu dini dan tidak ada gunanya untuk memberitahu mereka sebelum mencapainya. Clash of Princess diadakan di antara 4 kota warisan surga. Kota legenda surga akan memulai permainan, dan pesertanya jelas adalah 4 pangeran dan tim mereka. Petik 2. Karena sekarang saatnya, Ying Tua memberitahu mereka semua yang dia tahu. Pada awalnya, hanya ada sedikit peluang pangeran ke-9 benar-benar menaklukkan kota warisan langit, dan hanya jika ia beruntung dan semuanya berjalan dengan sempurna. Karena itu, tidak ada gunanya memberitahu orang lain tentang tahap ketiga. Bahkan, itu hanya akan mengalihkan perhatian mereka dari saat ini. Bahkan sekarang, Ying Tua merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak mengharapkan pangeran ke-9 untuk menjadi setara dengan pangeran ke-4, ke-13, dan ke-8 dan benar-benar menaklukkan kota warisan langitnya sendiri. Kedengarannya menarik. Zhou Suer mengangguk setengah mengerti. Zhao Feng terkejut. The Heaven's Legacy Cities menyediakan lahan untuk Clash of Princess. Kekaisaran mungkin telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuat kesepakatan dengan kota warisan surga. Tidak ada yang tahu game apa yang akan ditetapkan kota legenda surga. Ada permainan yang telah muncul beberapa kali sejak persidangan Putra Mahkota pertama, tetapi mereka selalu disempurnakan saat berikutnya untuk memastikan permainan itu adil, Old Ying menjelaskan kepada semua orang. Karena tidak ada permainan yang persis sama di setiap uji coba sebelumnya, sulit untuk membuat persiapan untuk itu. Selain itu, karena itu adalah permainan dan bukan bentrokan langsung kekuatan, banyak faktor yang terlibat. Tentu saja, titik utama dari permainan ini adalah pemeliharaan drakonik. Old Ying menekankan, pada tahap keempat, Fight for the Grand Seal, itu pada dasarnya adalah bentrokan antara pemeliharaan drakonik. Ini tidak pernah berubah sebelumnya, dan siapapun yang tahu tentang pengadilan Putra Mahkota tahu ini. Inilah sebabnya mengapa tahap ketiga sangat penting, itu adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan lebih banyak pemeliharaan drakonik. Pangeran ke-9 memiliki pemeliharaan drakonik yang paling sedikit di dalam Pangeran Mahkota Segel Sudonya dibandingkan dengan para pangeran lain di dalam kuburan kekaisaran. Jika dia ingin menjadi Putra Mahkota, Pangeran ke-9 perlu mengalahkan 3 pangeran lainnya di tahap ketiga atau dia akan tersingkir di tahap ketiga. Jangan khawatir, kita hanya perlu memberikan semua milik kita, kata Pangeran ke-9 dengan senyum tipis. Untuk tingkat tertentu, Pangeran ke-9 sudah membuktikan dirinya dengan mencapai tahap ini. Inilah tujuan awalnya, untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pangeran. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan pangeran ke-13 dan ke-4, tetapi keberuntungan memainkan peran yang sangat besar di tahap ketiga. Inilah sebabnya mengapa bahkan agen informasi profesional tidak dapat menebak siapa yang akan menjadi Putra Mahkota, lanjut Ying. Dia takut semua orang akan terlalu tertekan. Putra Mahkota tidak selalu ditentukan oleh siapa yang terkuat. Setidaknya ada satu contoh pangeran peringkat kelima menjadi Putra Mahkota, tambah si Yulei. Dia takut bahwa yang lain akan terlalu tertekan juga, jadi dia bekerja sama dengan Ying Tua dan Pangeran ke-9. Oh, jadi saudara Pangeran ke-9 masih memiliki kesempatan. Jangan khawatir, Zhou Suer tiba-tiba berdiri dan menepuk bahu Pangeran ke-9. Si Yulei dan Old Ying melihat sekeliling, dan ekspresi mereka langsung menegang. Pada kenyataannya, anggota tim Pangeran ke-9 tidak merasa khawatir sama sekali. Zhou Suer jelas seseorang yang tidak terlalu peduli sejak awal. Shen Jizi memejamkan matanya saat dia duduk dengan tenang di samping, dan tidak ada yang tahu apa yang dia hitung. Zhao Feng tampaknya telah memasuki tahap kultivasi, dan setelah Jing Kai dicap dengan segel hati gelap, sikapnya telah berubah secara dramatis juga. Hanya Su Qingling yang merasa bertanggung jawab dan memiliki sikap serius. Masih ada 10 hari lagi. Semua orang mencoba untuk meningkatkan kekuatan Anda sebanyak yang Anda bisa dan bersiaplah,
kata Ying sebelum pergi bersama Pangeran ke-9. Melihat bahwa pertemuan itu telah berakhir, Zhao Feng bangkit dan pergi juga. Meskipun dia telah memasuki kondisi kultivasi, dia masih tahu semua yang terjadi di dunia luar serta dia tahu telapak tangan dan jari-jarinya sendiri, jadi dia jelas mendengar setiap pertukaran. Zhao Feng saat ini sedang mengolah tubuh petir suci yang abadi. Setelah bertarung dengan tubuh petir sucinya begitu lama, dan dengan bantuan Kaisar Maut Kematian Inten mendorong potensinya, Zhao Feng sekarang bisa mengolah tubuh petir suci kematian. Pengurangan kerusakan tubuh abadi sangat jelas. Itu benar-benar bisa mengabaikan serangan normal. Selain itu, karakteristik abadi dapat melengkapi tubuh suci Dewa Suci. Zhao Feng baru saja menjadi seorang kaisar, tetapi dia perlu membuat fondasi yang kuat untuk menerobos ke alam cahaya mistik dan mudah-mudahan berhasil pada percobaan pertamanya. Dia juga telah memperoleh teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Dia merasa bahwa, jika dia mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi ke tingkat tertinggi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Oh ya, Zhou Suer, apakah Anda tahu apa bunga hantu jahat 3 hidup digunakan? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bunga hantu yang dia awalnya tidak benar-benar pedulikan di Imperial Sky Inheritance sangat penting bagi Secret Lord Black Demon. Dia percaya bahwa bunga hantu jahat 3 kehidupan seharusnya berguna di banyak bidang yang berbeda, bukan hanya satu. Kenapa kamu bertanya padaku seperti itu? Tree Life Evil Ghost Flower adalah bahan tingkat atas untuk membuat klon Demonic Dao, dan itu dapat meningkatkan seberapa cepat klon terbentuk serta meningkatkan kekuatan seseorang. Petik 2. Zhou Suer sedikit terkejut. Zhao Feng belum pernah mengolah teknik Demonic Dao sebelumnya, jadi mengapa dia bertanya padanya tentang hal itu? Apakah Anda berencana untuk membuat klon yang mengolah setan Dao nanti? Tanya Zhou Suer. Zhao Feng mungkin telah memperoleh keterampilan rahasia klon Demonic Dao yang langka di suatu tempat. Tidak, aku hanya bertanya sambil lalu. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Dari tampilannya, bunga hantu Evil 3 kehidupan memang harta yang sangat berharga bagi para pembudidaya Dao Iblis. Teknik rahasia cloning adalah teknik yang hanya dimiliki oleh Dewa Suci. Seseorang hanya akan menumbuhkan keterampilan rahasia seperti itu setelah mencapai tahap awal dari Mystic Light Realm, atau mungkin pemula Secret Lord yang kuat. Kekuatan klon terkait dengan tingkat keterampilan rahasia, sehingga ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan klon sangat berharga. Itu sama dengan meningkatkan peringkat skill. Setelah mempelajari penggunaan bunga hantu Evil 3 kehidupan, Zhao Feng merasa bahwa itu bahkan lebih tidak berguna baginya. Zhao Feng memasuki taman pet spiritual lagi setelah keluar dari ruang logam. Apakah Anda membutuhkan saya untuk merawat hewan peliharaan spiritual Anda atau melatih mereka? Atau apakah Anda ingin membeli beberapa? Seorang penatua pendek perlahan berjalan mendekat. Aku butuh 10 binatang terbang setingkat kaisar. Kali ini, Zhao Feng memilih 10 naga winged eagles, yang dapat dianggap sebagai paket kecil binatang terbang. Setelah meninggalkan taman hewan spiritual, Zhao Feng memberi 10 naga winged eagles masing-masing satu bagian yang sama sekali redup dari Dragon Jade. 10 keping naga giok ini adalah yang dicuri kucing kecil pencuri dari kaisar dan kuasi suci di dunia kecil Zhao Feng. Pemeliharaan drakonik dalam diri mereka telah diberikan kepada Pangeran ke-9. Sua, 10 naga winged eagles masing-masing mencengkeram sepotong naga giok, lalu terbang ke langit ke arah yang berbeda. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai sidang putra mahkota berakhir. Kita perlu mengumpulkan sebanyak mungkin pemeliharaan drakonik. Petik 2. Karena Zhao Feng telah setuju untuk membantu Pangeran ke-9 dan mengambil salah satu posisi, dia jelas akan memberikan semuanya. Setelah memasuki Heaven's Legacy City, tidak ada yang akan pergi untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik lagi. Semua orang akan meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan mencari keberuntungan di kota warisan surga. Di masa lalu, beberapa tamers binatang telah mencoba menggunakan binatang buas untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik, tetapi itu sangat berisiko. Akan menjadi buruk jika binatang buas bertemu bahaya saat mengumpulkan pemeliharaan drakonik dan kehilangan naga giok. Namun Zhao Feng berbeda dari mereka. Dia bisa melihat apapun yang dilihat binatang buas melalui segel hati gelap. Jika ada bahaya, dia bisa memperingatkan hewan peliharaan spiritual untuk pergi atau menggunakan mata surga untuk membantu mereka. Semua ini bisa terjadi karena teknik 10.000 pikiran ilahi. Jika dia tidak memiliki itu, dia tidak akan bisa berbagi pemandangan hampir 20 binatang terbang pada saat yang sama,
belum lagi semua hal lain yang masih harus dia lakukan. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan tubuh petir suci Zhao Feng akhirnya memiliki gumpalan atribut abadi. Jing Kai juga mencapai tingkat Dewa Kuasi Suci. Ini adalah hal yang baik untuk seluruh tim. Pada hari ini, tim Pangeran ke-9 datang ke lapangan di pusat kota legenda surga. Di depan air mancur mempesona adalah langkah-langkah logam yang terbuat dari bahan yang sangat unik. Di atas tangga ada panggung batu abu-abu. Anggota tim Pangeran ke-9 berjalan ke atas panggung batu. Weng gelombang. Pangeran ke-9 mengeluarkan sel pangeran mahkota palsu dan mencetaknya ke panggung batu abu-abu. Weng gelombang-gelombang boom. Ledakan. Seluruh panggung batu mulai naik ke udara, dan begitu juga semua orang berdiri di atasnya. Di udara di atas dinasti Gan Great Lord, layar redup akhirnya menunjukkan beberapa gambar. Bahkan dengan arai penginderaan di sel putra mahkota palsu, mereka tidak memiliki efek di kota warisan surga. Hanya ketika tahap ketiga dimulai dan para pangeran naik ke udara, dunia luar bisa melihat mereka lagi. Aku akhirnya bisa melihat mereka sekarang. Game tahap ketiga akan segera dimulai. Aku ingin tahu game mana yang akan dimiliki Heaven's Legacy City kali ini. Semua orang di dunia luar bertanya-tanya bagaimana tahap ketiga akan dilanjutkan. 4 panggung batu melayang di udara, dan masing-masing mengambil salah satu arah mata angin, membentuk sebuah kotak. Weng gelombang-gelombang-gelombang. Seorang penatua yang transparan tiba-tiba muncul di tengah-tengah 4 pangeran. Dari keadaan sesepuh, orang bisa tahu dia adalah mesin dari kota warisan surga. 4 pangeran, bentrokan antara pangeran akan segera dimulai, suara tetua transparan itu terdengar. Aku adalah juri dari game ini. Sepotong logam hitam yang tidak bisa dilihat dengan benar muncul di tangan penatua transparan. Kali ini, kita akan membuka. Penatua tiba-tiba membuang sepotong logam hitam, dan itu melepaskan cahaya misterius. Jiang, sepotong logam hitam melayang di udara dan dengan cepat mengembang, dan ada beberapa suara ledakan. Potongan logam hitam akhirnya berubah menjadi benda logam yang mengisi ruang di antara keempat pangeran. Papan untuk permainan catur telah diatur. Babak 984 permen. Keempat pangeran dan tim mereka berdiri di atas panggung batu dan memandangi istana labirin yang rumit di depan mereka. Istana labirin ini terbuat dari bahan logam hitam, dan melayang di tengah 4 pangeran seperti papan catur. Namun, istana labirin ini sebenarnya adalah dunia yang berbeda sama sekali. Pertama, beberapa orang akan dipilih secara acak dari masing-masing tim sesuai dengan jumlah total orang dan akan memasuki istana labirin. Suara sesepuh transparan tiba-tiba terdengar. Hu gelombang-gelombang Weng. Arai tua dan kompleks langsung muncul di panggung batu di mana keempat pangeran berdiri, dan gelombang unik di ruang terkunci pada beberapa orang. Dari panggung batu pangeran ke-9, cahaya perak melintas di sekitar Ying Tua, Su Qingling, Jing Kai, dan Zhao Feng. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Keempat menghilang dari panggung batu pangeran ke-9. Pada saat yang sama, pangeran ke-9, Zhou Suer, dan anggota tim lainnya melihat keempat muncul di lokasi yang berbeda di istana labirin. Keterampilan yang unik, Zhou Suer tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Seperti mereka, sejumlah anggota pangeran lainnya dipindahkan ke istana Maze. Itu adalah bidak catur untuk para pangeran. Hanya para pangeran yang dapat berkomunikasi dengan dan mengarahkan anggota di dalam istana labirin yang bergerak dengan menggunakan sel pangeran mahkota palsu. Penatua yang transparan memberitahu mereka aturan permainan. Jika 2 orang bertemu satu sama lain di istana Maze, akan ada pemandangan yang unik, dan pemenang akan mendapatkan 10% dari pemeliharaan drakonik dari Dragon Jade yang kalah. Ini berarti pertempuran benar-benar acak. Selama 2 orang bertemu di istana labirin, pertarungan unik akan muncul. Penatua transparan itu tersenyum tipis ketika dia melihat ke bawah ke istana labirin. Apakah setiap pangeran akan mentransfer pemeliharaan drakonik mereka kepada anggota di dalam istana labirin? Menarik. Zhao Feng memeriksa sekelilingnya saat dia berdiri di dalam istana labirin. Semua indranya sangat dibatasi di sini. Dia bahkan tidak bisa merasakan apa yang ada di balik dinding hitam itu. Langit-langit istana labirin juga terbuat dari bahan logam hitam yang menciptakan dinding, tetapi para pangeran bisa melihat apa yang terjadi di dalam istana labirin dari luar. Dari perspektif orang-orang di dunia luar, istana labirin adalah papan catur yang lebarnya beberapa ratus meter, dan orang-orang di dalamnya adalah bidak catur kecil.
Para pangeran seperti dewa yang bisa melihat ke bawah dan mengarahkan anggota tim mereka. Weng gelombang. Naga giok Zhao Feng menjadi lebih terang ketika pemeliharaan drakonik mulai mengisinya. Situasi kami layak sekarang. Setidaknya Zhou Suer tidak memasuki istana labirin. Suara pangeran ke-9 terdengar dalam pikiran semua orang melalui Dragon Jades. Apakah ini berarti bahwa dokter dari kelompok lain telah masuk? Zhao Feng segera bertanya. Memang benar demikian, jawab pangeran ke-9. 4 dari tim pangeran ke-9 yang memasuki istana labirin adalah Old Ying, Zhao Feng, Su Qingling, dan Jing Kai. Mereka tidak mendapatkan Si Yulei, yang relatif kuat, tetapi mereka juga tidak mendapatkan Zhou Suer, yang merupakan pejuang yang lemah. Secara keseluruhan, itu bisa dianggap baik. Di sisi lain, seorang dokter yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran telah masuk untuk tim pangeran ke-8. Mereka pada dasarnya dijamin akan kehilangan begitu mereka menemukan siapapun di istana labirin. Seperti yang diharapkan, keberuntungan memainkan peran besar di tahap ketiga. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara dingin Su Qingling terdengar. Dia tidak terlalu kuat, jadi dia sedikit takut. Aku akan memperingatkanmu jika ada musuh berbahaya muncul di sekitarmu, suara pangeran ke-9 terdengar. Ini tidak sesederhana itu. Zhao Feng yakin, keempat pangeran bisa melihat apa yang terjadi di dalam istana Maze, jadi Anda tidak bisa menghindari seseorang hanya karena Anda menginginkannya. Game ini menguji kemampuan analisis dan kontrol seorang pangeran. Jika pangeran ke-9 terampil menjadi seorang komandan, ia akan dapat mengarahkan Su Qingling untuk menghindari perkelahian sambil membiarkan Zhao Feng dan Old Ying bertarung melawan orang-orang lemah tim lainnya. Zhao Feng, Dewa Suci Setan Hitam bergerak ke arahmu. Pangeran ke-13 seharusnya memberikan arahan kepada Demon Suci Hitam Suci, suara pangeran ke-9 terdengar di benak Zhao Feng. Ying tua, ada dewa kuasi suci yang relatif lebih lemah di sebelah kiri depan Anda. Ke kiri, lalu pilih jalan yang mengarah ke kanan. Su Qingling, pergi ke kanan. Ada lebih sedikit orang di sana. Cobalah untuk menghindari pertengkaran. Petik 2. Keempat pangeran di tribun batu benar-benar fokus saat mereka melihat ke bawah ke istana labirin. Mereka meletakkan tangan mereka pada sel pangeran mahkota yang palsu dan berkomunikasi dengan anggota di istana labirin dan mengarahkan mereka untuk menjarah pemeliharaan drakonik dari semua orang. Biarkan permainan dimulai. Suara sesepuh transparan terdengar di telinga semua orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding logam di istana labirin langsung mulai bergerak. Beberapa dinding tenggelam ke tanah sementara dinding lainnya muncul entah dari mana. Istana labirin yang bergerak meningkatkan kesulitan bagi para pangeran untuk memberikan arah, kata Zhao Feng samar. Karena lanskap terus berubah, para pangeran perlu memperhatikan situasi setiap anggota dan memberi mereka arah yang jelas setiap saat. Selain itu, lanskap yang terus berubah dapat menghentikan anggota untuk menghafal peta istana labirin. Kemampuan tembus mata spiritual Tuhan tidak bekerja juga. Mata kiri Zhao Feng menatap dinding di sebelahnya, tapi dia tidak bisa melihat melewatinya. Zhao Feng, Dewa Suci Setan Hitam mendekati dari sebelah kiri Anda, Pangeran ke-9 tiba-tiba berkata. Jelas bahwa, sementara Pangeran ke-9 sibuk mengarahkan yang lain, dia lupa tentang situasi Zhao Feng. Pangeran ke-9, kamu tidak perlu khawatir tentang Jing Kai atau aku. Fokus saja pada mengarahkan Ying tua dan Su Qingling, Zhao Feng memberitahu Pangeran ke-9. Tekanan iblis dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul dari jalan setapak di sisinya. Suara mendesing, Zhao Feng, hari kematianmu telah tiba. Secret Lord Black Demon memiliki senyum kejam saat dia mendekati Zhao Feng. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang. Dia memeriksa sekelilingnya sambil melihat Secret Lord Black Demon. Weng gelombang. Ketika keduanya hanya berjarak 10 meter dari satu sama lain, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Suara mendesing. Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon muncul di tempat yang berbeda. Ketika dua orang bertemu, akan ada perubahan dalam pemandangan. Zhao Feng menggumamkan aturan yang dikatakan oleh sesepuh transparan itu. Tempat ini adalah dataran yang dipenuhi dengan banyak pohon aneh yang tingginya 1000 yard. Secret Lord Black Demon dan Zhao Feng keduanya muncul di tempat ini. Paman, layang-layangku tersangkut di pohon itu. Bisakah Anda mendapatkannya untuk saya? Ada seorang anak kecil di sebelah Zhao Feng dan Secret Lord Black Demon yang sedang melompat-lompat. Bocah kecil, persetan.
Suci Black Demon Suci melambaikan jubahnya dalam kemarahan, dan gelombang kekuatan iblis hitam membentuk naga yang dibebankan ke arah anak kecil itu. Weng gelombang-gelombang, sebuah penghalang yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar anak kecil itu, dan serangan Secret Lord Black Demon kembali ke arahnya. Secret Lord Black Demon melompat ketakutan dan langsung mengeluarkan telapak tangannya, membatalkan serangan. Secret Lord Black Demon, sekarang, kamu dan Zhao Feng sedang dalam permainan. Anda tidak bisa menyakiti anak kecil itu. Sebagai gantinya, kamu harus melakukan apa yang dia katakan. Suara pangeran ke-13 terdengar dalam pikiran Dewa Suci Black Demon. Sial, bocah sialan ini. Mata Lord Black Demon yang suci melotot karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melawan Zhao Feng setelah bertemu dengannya, tetapi mereka memasuki game aneh dan harus mengikuti aturan. Zhao Feng, suci hitam setan suci tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng sudah terbang ke arah pohon yang memiliki layang-layang merah menempel di sana. Hu gelombang, Secret Lord Black Demon langsung melompat ke udara dan mengejar Zhao Feng. Gravitasi yang sangat mengerikan. Zhao Feng merasakan gaya gravitasi yang tak terlihat menekannya. Semakin tinggi ia terbang, semakin kuat gravitasi. Pohon ini tingginya 1000 yard. Zhao Feng terdiam, anak kecil itu menerbangkan layang-layangnya setinggi ini di udara. Dari kelihatannya, pemandangan ini seharusnya palsu, dan isinya dibuat oleh Heaven's Legacy Rache, jadi itu tidak bisa diukur dengan standar normal. Ledakan, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci miliknya, dan tubuhnya melepaskan kilatan keemasan yang cemerlang. Dengan bantuan badan petir suci, perlawanan dan kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Suara mendesing, Zhao Feng langsung dibebankan beberapa ratus meter. Ada gravitasi yang kuat di sini. Ekspresi suci Lord Black Demon suram, tetapi dia memiliki tubuh suci dan memiliki perlawanan yang lebih kuat. Black Demon Flash, api hitam naik sekitar Secret Lord Black Demon, dan gelombang api hitam berputar di sekitar kakinya. Hu gelombang, gelombang api hitam meledak di bawah kakinya, dan dia menyerbu ke atas seolah-olah dia meluncur di udara. Tanpa mengatakan apapun, Zhao Feng menyulut garis darah Blood Devil Sun yang sempurna. Bam! Dengan serangkaian ledakan, kecepatan Zhao Feng meningkat hingga batasnya, dan dia menembak ke arah pohon. Karena Zhao Feng telah mengambil tindakan selangkah lebih awal dari Secret Lord Black Demon, ia berhasil mendapatkan layang-layang merah terlebih dahulu. Zhao Feng, layang-layang adalah milikku. Suci setan hitam setan meraung saat dia naik ke atas. Biaya iblis darah. Zhao Feng ditutupi api, dan ada suara ledakan di sekelilingnya. Gambar matahari merah darah dengan pusaran air berputar di tengah mulai muncul di belakangnya. Hu gelombang sua, sayap berwarna merah darah Zhao Feng meninggalkan jejak cahaya berwarna darah saat matahari merah darah di belakang punggungnya melepaskan sinar cahaya emas dan merah. Dengan penambahan Blood Devil Chas, Zhao Feng seperti gagak emas kuno saat dia dibebankan ke bawah dengan layang-layang. Ledakan, ledakan, ledakan. Gravitasi yang menahan Zhao Feng sebelumnya sekarang membantunya dan mendorong kecepatannya ke maksimum. Tidak baik, ekspresi suci Lord Black Demon berubah dramatis. Jantungnya bergetar, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan Zhao Feng bahkan dari jarak ini. Secret Lord Black Demon tidak berspesialisasi dalam penguatan tubuh, jadi dia jelas tidak akan bentrok dengan Zhao Feng secara langsung. Dia segera bergerak ke samping dan menghindari serangan Zhao Feng. Hehe, selamat tinggal. Zhao Feng tidak peduli dengan Secret Lord Black Demon dan dengan cepat melaju ke tanah. Hu gelombang. Zhao Feng melakukan flip dan menyerahkan layang-layang itu kepada anak laki-laki itu. Terima kasih paman, saya punya sepotong permen untuk paman. Bocah kecil itu dengan gembira mengambil layang-layang dan mengulurkan tangan kecil yang gemuk. Dewa kristal di bawah standar diam-diam berbaring di atasnya. Mata Zhao Feng terputus-putus sejenak sebelum dengan cepat mengambil dewa kristal di bawah standar. Sialan, Zhao Feng. Dewa hitam setan suci baru saja tiba dan hendak menyerang Zhao Feng, tapi suara mekanis terdengar pada saat ini, Victor, Zhao Feng. 10% dari pemeliharaan drakonik dalam naga giok suci iblis hitam kemudian mengalir ke naga giok Zhao Feng. Hu gelombang weng, pemandangan di sekitar mereka mulai berputar dan menghilang. Zhao Feng kembali ke istana labirin, tetapi lokasinya berbeda. Sepertinya dia muncul di tempat acak di istana Mase. Jadi, memang begitu.
Setelah mengalaminya untuk pertama kalinya, Zhao Feng mengerti hampir semua aturan permainan. Bab 985 Penipu. Empat pangeran di atas kota legasi surga sepenuhnya terkonsentrasi pada istana labirin saat mereka menggunakan segel pangeran mahkota palsu mereka untuk mengarahkan anggota mereka di dalam istana labirin. Bola transparan acak sesekali muncul di atas istana Mase. Di dalam bidang ini adalah gambar dari pertarungan. Di dalam salah satu dari mereka, Zhao Feng menembak ke arah pohon dan meraih layang-layang merah. Seperti yang diharapkan dari Heaven's Legacy Rache, kemampuan kreasi mereka tak terbayangkan. Siapa yang tahu berapa banyak dimensi rahasia yang terkandung dalam game yang satu ini? Si Yulei tertegun, dan dia merasa sedikit menyesal bahwa dia tidak bisa mengalaminya sendiri. Shen Jizi melihat istana labirin di bawah dan sepertinya tidak fokus pada apapun. Sebaliknya, ia tampaknya meramalkan sesuatu. Baik, Zhao Feng mengalahkan Secret Lord Black Demon dan memenangkan 10% dari pemeliharaan drakoniknya, seru si Yulei. Bola yang menunjukkan Zhao Feng kemudian menghilang. Saudara Zhao memiliki keberanian dan keterampilan. Pangeran ke-9 menghela napas. Karena kesalahannya, suci setan hitam setan berhasil mendekati Zhao Feng dan memulai pertarungan, tapi untungnya, Zhao Feng menang. Kemampuan adaptif Zhao Feng terhadap lingkungan yang tidak dikenal dengan mudah melampaui yang lain. Aku akan mendengarkan Zhao Feng dan mengarahkan Old Ying dan Su Qingling. Pangeran ke-9 percaya akan keputusan Zhao Feng. Di dalam istana labirin yang bergerak, Jing Kai bertemu dengan seorang penatua dengan jubah biru dari tim Pangeran ke-4. Hahaha, ini Jing Kai dari tim Pangeran ke-9. Penatua dengan jubah biru mengungkapkan senyum jahat saat dia maju ke depan. Segera setelah ia berhasil mencapai jarak tertentu dengan Jing Kai. Weng gelombang. Pemandangan di sekitar mereka mulai berputar, dan mereka muncul di dimensi lain. Jing Kai menghadapi yang lebih tua dengan jubah biru di dalam hutan. Beberapa ratus penduduk desa menangis dan memohon saat mereka berlutut di belakang Jing Kai. Pahlawan, tolong selamatkan desa kami. Kelompok bandit itu telah datang lagi. Petik 2. Tolong bantu kami menyingkirkan bandit-bandit ini. Di sisi lain, di belakang penatua berjubah biru adalah beberapa lusin bandit yang tampak galak memegang pedang dan kapak besar. Kakak besar, ayo serang. Ya, kami saudara belum makan daging dalam beberapa bulan. Mata sesepuh berjubah biru menonjol keluar, dan kumisnya meledak ke atas karena marah. Meskipun dia tahu semuanya di sini hanya acak dan semua isinya palsu, dia adalah penatua regulasi dari kekuatan bintang 3 dalam kenyataan. Tetapi dalam game ini, dia adalah pemimpin sekelompok bandit. Jing Kai, mari kita akhiri ini. Elder berjubah biru menyerang dengan tidak sabar. 3 posisi lautan hijau. Tetua dalam jubah biru melambaikan tangannya, dan gelombang air membentuk pusaran air hijau gelap yang menyapu ke arah Jing Kai. Jing Kai waspada, dan cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Su gelombang-gelombang. Cahaya keemasan berbenturan dengan air hijau gelap. Kekuatan gelombang kejut menghancurkan gunung dan sungai di dekatnya. Hehe, Jing Kai, kamu baru saja mencapai tingkat kuasa Secret Lord, kan? Penatua berjubah biru tertawa. Ledakan, tepat ketika air hijau gelap menutupi Jing Kai dan hampir menelannya, mata emas surgawi samar muncul di atas mereka berdua. Gelombang air inten yang mencapai langit tiba-tiba melesat ke arah sesepuh berjubah biru. Arg! Penatua berjubah biru berteriak ketika 10.000 baut kilat jiwanya meledak, dan dia langsung membeku. Jing Kai langsung menyerbu, dan sinar cahaya emas yang tak terhitung membunuh para bandit. Victor, Jing Kai, terdengar suara mekanis. Bagaimana ini mungkin? Mata itu, penatua dalam jubah biru memiliki ekspresi terkejut dan takut. Gelombang. 10% dari pemeliharaan drakonik senior yang berjubah biru memasuki naga jade Jing Kai. Terima kasih, Tuan, kata Jing Kai dengan nada rendah. Pada saat yang sama, penduduk desa di belakangnya bersorak-sorai. Pahlawan, terima kasih telah menyelamatkan desa kami. Karunia ini hanya sedikit terima kasih kami. Petik 2. Ekspresi semua orang di panggung batu pangeran keempat membeku. Bagaimana penatua berjubah biru kehilangan? Dan apa mata emas samar yang muncul di langit? Pangeran keempat, aku juga tidak tahu. Ketika saya bertarung dengan Jing Kai, air inten yang kuat tiba-tiba muncul di langit. Tetua menjelaskan tanpa daya. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan terlalu tidak adil. Mata emas itu, mungkinkah itu Zhao Feng?
Pangeran keempat ingat mata dan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya di dalam istana labirin. Eye of Heaven menggunakan Eye Intent terlalu banyak, kata Zhao Feng dengan nada ringan. Zhao Feng bisa berbicara dengan dan berinteraksi dengan siapapun yang memiliki segel hati gelap. Dia juga bisa melihat melalui mata mereka dan menggunakan mata surga untuk membantu mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya ia menggunakan mata surga melalui dimensi lain. Untungnya, dimensi rahasia tidak terlalu jauh dari istana labirin yang bergerak, dan struktur dimensi rahasia itu sangat sederhana. Zhao Feng lebih baik dalam membantu Jing Kai daripada Pangeran ke-9. Pada saat ini, Pangeran ke-9 sepenuhnya fokus pada Ying Tua dan Su Qingling. Zhao Feng mulai mengambil tindakan juga, tapi dia tidak bertemu orang lain setelah berjalan lama. Sepertinya saya mengungkapkan terlalu banyak kekuatan saya, dan sekarang semua orang menghindari saya. Zhao Feng menghela nafas tanpa daya. Kekuatan yang dia perlihatkan pada tahap sebelumnya benar-benar sebanding dengan para dewa suci yang lebih tua. Karena sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam istana labirin adalah dewa kuasi suci, mereka jelas ingin menghindari Zhao Feng. Ini berarti bahwa aku hanya akan bertemu dengan dewa suci. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia tidak takut pada dewa suci secara langsung, ada banyak kemungkinan dalam dimensi rahasia yang berbeda, dan dewa suci lebih kuat darinya dalam banyak aspek. Zhao Feng tidak ingin berinteraksi dengan hanya dewa suci. Akan jauh lebih mudah jika dia berurusan dengan dewa dan kaisar kuasi suci. Jika itu masalahnya, maka aku hanya akan mengandalkan keberuntungan. Gelombang angin petir muncul di sekitar Zhao Feng. Suara mendesing. Sepasang Scarlet Wings of Lightning menjulur ke belakang. Suara mendesing. Zhao Feng memilih arah acak, berubah menjadi sambaran petir, dan melintas ke depan. Sementara semua orang dengan hati-hati bergerak di bawah bimbingan pangeran mereka, Zhao Feng menggunakan teknik rahasia berbasis kecepatan dan bergerak melalui istana labirin yang selalu berubah secepat mungkin. Siapapun yang ia temui pertama akan menjadi orang yang akan ia lawan. Luo Zun, tidak bagus. Zhao Feng mendekati Anda. Suara pangeran ke-8 tiba-tiba terdengar di benak Luo Zun. Luo Zun berhenti sejenak. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan pertandingan Zhao Feng, dia tidak ingin lari kali ini. Selain itu, tantangan di istana labirin bergerak tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan Zhao Feng. Luo Zun maju ke depan ketika dia melihat Zhao Feng muncul di depannya. Weng gelombang-gelombang. Mereka muncul dalam dunia salju dan es. Aku benar-benar membutuhkan besi mistik es beku di dasar es mistik yang berumur ribuan tahun ini. Siapa di antara kalian yang bisa menambang untukku? Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian tahan dingin memandang Zhao Feng dan Luo Zun. Zhao Feng, maaf, tapi aku menghususkan diri dalam es. Luo Zun membusungkan dadanya, dengan senyum puas. Meskipun itu tidak terlalu adil jika dia menang melawan Zhao Feng menggunakan keahliannya, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Gelombang dingin yang ekstrim muncul dari tangan kiri Luo Zun, dan suhu di dekatnya turun beberapa puluh derajat lagi. Bahkan udaranya benar-benar beku. Luo Zun menekankan tangannya ke lapisan es dan melepaskan gelombang kekuatan dingin. Retak, lapisan es di tanah meledak, tetapi itu tidak cukup. Sulit untuk mengetahui seberapa dalam Frozen Ice Mystic Iron itu. Zhao Feng memandang lapisan es di bawah. Frozen Ice Mystic Iron berada di bawah tanah ribuan meter. Dia juga memiliki garis keturunan Ice Water, tetapi memiliki spesialisasi dalam pertahanan dan pemulihan. Dalam hal menggali, Luo Zun mungkin lebih baik. Miao miao, kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng dan bersandar pada sekop saat mengungkapkan ekspresi penuh kesombongan, seolah-olah sudah waktunya untuk bersinar lagi. Kucing kecil pencuri itu mendarat di tanah dan menggali sekop ke lapisan es. Beng gelombang bum gelombang 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 gelombang. Tanah tiba-tiba mulai bergetar. Mata kiri Zhao Feng melihat Frozen Ice Mystic Iron di bawah tanah bergerak agak jauh ketika lapisan es pecah. Luo Zun mengungkapkan ekspresi terkejut dan menatap Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Dia merasakan kedalaman es kocok barusan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Feng dan hewan peliharaan rohaninya. Retak, retak, retak. Kucing kecil pencuri sekali lagi menggali sekop ke tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kedalaman es mulai bergetar dan pecah, seolah-olah binatang buas akan keluar dari bawah tanah. Bam, bam, getaran mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai seluruh tanah mulai bergetar.
Luo Zun mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak tahu apa yang hewan peliharaan spiritual Zhao Feng lakukan, tetapi es 1000 meter di bawah tanah hancur. Beng gelombang-gelombang krek, retak, lubang besar muncul dimanapun kucing kecil pencuri itu menggali. Jika seseorang melihat ke bawah, mereka bisa melihat lapisan-lapisan es di bawahnya menghancurkan inci demi inci. Sepotong emas putih besi tersangkut di celah-celah itu. Suara mendesing. Zhao Feng langsung melompat ke dalam lubang dan mengambil Frozen Ice Mystic Iron. Bagaimana ini mungkin? Luo Zun, yang masih mengedarkan kekuatan ice-nya, langsung linglung. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Feng dan hewan peliharaan rohaninya untuk membuat Frozen Ice Mystic Iron, yang berada ribuan yard di bawah tanah, melompat dengan sendirinya. Terima kasih, anak muda. Ini hadiahmu. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan menyerahkan beberapa batu aneh. Victor, Zhao Feng. Sebuah suara muncul di dimensi, dan Dragon Jade Zhao Feng menyala sedikit lebih. Detik berikutnya, Zhao Feng kembali ke istana labirin. Ini masih tidak berhasil. Zhao Feng hanya berdiri di sana. Jika bukan karena fakta bahwa Luo Zun memutuskan untuk menagih padanya, Zhao Feng bahkan tidak akan menyadari bahwa ada seseorang di sana. Indranya sangat tertekan, dan mata kirinya tidak bisa melihat apapun. Itu memang cukup merepotkan. Jika mata kiri saya tidak bisa melihat melalui dinding istana labirin, lalu bagaimana dengan ini? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Weng gelombang-gelombang. Gangguan cahaya keemasan samar muncul di mata Zhao Feng. Sementara mata kirinya memiliki kemampuan untuk melihat benda-benda secara inheren, kemampuan baru mata emasnya memiliki versi yang lebih kuat dari kemampuan itu. Berhasil. Zhao Feng sangat senang. Pada saat ini, dimanapun dia memandang dengan mata kirinya, tempat itu akan berubah menjadi dunia yang terdiri dari atom-atom emas yang samar. Dia mampu melihat beberapa lusin dinding logam sekarang. Struktur atom yang membentuk dinding logam sangat kompleks. Itu sebenarnya beberapa lusin kali lebih kompleks daripada struktur senjata kelas bumi puncak. Tentu saja, bukan itu yang difokuskan Zhao Feng. Ini berarti bahwa setiap orang dalam kisaran 10 dinding saya akan berada di bawah kendali saya. Zhao Feng diam-diam sangat gembira. Ini akan jauh lebih mudah. Namun, cahaya putih tiba-tiba mulai berkilauan di sekitar seseput transparan di atas istana labirin yang bergerak. Penipu telah ditemukan dan akan dihukum.